Selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengawali pagi hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kami percaya bahwa hari ini juga berkat Tuhan baru bagi kami. Kami berterima kasih. Setiap saat kami masuk dalam rancangan-Mu yang agung dan mulia. Kiranya Tuhanlah yang tetap setia mengarahkan perjalanan kehidupan ini supaya semakin hari hidup berkenan di hati Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami supaya akhirnya kami mengerti dan dimampukan hidup di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Jumat 4 April 2025 diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab telah memberitahukan kepada kita bahwa kehadiran Kristus ke dunia, yaitu Yesus anak Allah, untuk menggenapi rancangan keselamatan Allah bagi dunia. Melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, itulah membuktikan bahwa keselamatan itu dikerjakannya dengan sempurna. Dan membuktikan bahwa dia, yaitu Yesus anak Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematian, dan setelah ia bangkit, Yesus masih berada di dunia bersama dengan para murid-muridnya selama 40 hari. Tetapi ketika tiba waktunya, ia harus meninggalkan dunia, naik ke sorga, dan dari Alkitab juga kita tahu bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Tetapi ketika Yesus pergi, dia tidak hanya pergi begitu saja meninggalkan para muridnya dan orang percaya. Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur yang menyertai orang percaya selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang diam di dalam diri setiap orang yang bekerja dengan sempurna untuk mengingatkan bahkan menegur ketika pun seseorang melakukan dosa ataupun kejahatan. Mungkin muncul pertanyaan, kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, yang bekerja dan mengingatkan kita, kenapa manusia juga masih tetap melakukan dosa? Bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja, tetapi kita manusia yang menolak suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita, sehingga banyak manusia lebih memilih suara iblis, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum Yesus pergi meninggalkan dunia, ia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Tetapi kita harus tahu benar bahwa kedatangannya untuk kedua kalinya bukanlah untuk di dalam menjalani penderitaan dan kematian. Firman ini mengingatkan, dia datang untuk yang kedua kali untuk menginsapkan dunia akan dosa serta menyatakan kebenaran dan penghakiman. Itu sebab jikalau kadangkala di dunia ini seolah-olah kebenaran kalah dan kebenaran itu sepertinya tidak kelihatan, tetapi kebenaran itu pasti dinyatakan. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah dan mereka yang setia dan taat melakukan kehendak Allah, itulah yang melakukan kebenarannya. Kebenaran Tuhan tidak akan pernah dapat dikalahkan. Seberapa jauh dosa meninggalkan kebenaran, seberapa jauh dosa berlari untuk melakukan kejahatan itu, tetapi kebenaran Tuhan akan terus mengejarnya. Dan bagian yang kedua dari teks ini kita melihat, di sana dikatakan bahwa jika ia datang, ia akan melaksanakan penghakiman. Kita diingatkan kembali kepada pengakuan iman rasuli yang mengatakan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, jika kita tahu bahwa suatu saat ia akan datang sebagai hakim, itu artinya penghakiman adalah milik Tuhan. Jika bukan milik kita penghakiman, jangan pernah saudara menghakimi sesamamu manusia.
Manusia sama sekali tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama manusia. Karena apa? Karena semua manusia sama-sama berdosa. Firman Tuhan berkata, "Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu?" Mengapa? Hanya Tuhan yang bisa menjadi hakim. Mengapa hanya Dia penghakim yang adil dan sempurna? Karena dipastikan di dalam dirinya tidak ada ditemukan dosa. Saudara, kita mau jujur melihat realita yang ada. Kadang-kala kita kecewa. Kadang kita melihat pengadilan di dunia ini sering ditemukan bahwa penghakiman itu tidak sesungguhnya, seolah-olah keadilan dapat dibeli. Tetapi jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup dan sempurna. Dan Dia adalah Sang Hakim yang akan menghakimi seadil-adilnya. Dalam penghakimannya, mereka yang tidak percaya dan tidak setia, tentu mereka akan binasa. Tetapi dipastikan bagi setiap orang yang percaya dan setia sampai batas akhir yang telah ditentukan, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan. Sebab penghakiman yang dikerjakan oleh Kristus Anak Allah itu adalah sempurna. Jika pilihan kita adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia, maka pastikanlah dirimu untuk engkau tetap setia sampai batas akhir yang telah ditentukan, sekalipun dipastikan dalam perjalanan dunia ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang membuat kita kadangkala jatuh ke dalam dosa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita dikuatkan, dimampukan hidup di dalam kemenangan, yaitu di dalam kebenarannya. Selamat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan keyakinan bahwa Dia akan menghinsapkan dunia ini dari segala dosa dan menyatakan kebenarannya, serta Dia tampil sebagai hakim yang adil dan benar. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah menyelesaikan dosa kami, sehingga kami yang percaya beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau untuk selamanya, dan Engkau akan datang untuk yang kedua kalinya sebagai hakim yang sempurna. Kami yang percaya dan setia sampai akhir akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Pimpin dan peliharalah setiap waktu yang berlangsung sepanjang hari ini, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.